Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Priyanti Rupa dari Universitas Kristen Indonesia Paulus dengan NIM 616110124007 dari kelas A. Bab 1. Struktur sosial dan hukum. Bagian A. Kaidah-kaidah sosial hukum. Kaidah sosial adalah aturan atau pedoman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan harapan sosial. Kaidah ini tidak selalu tertulis, namun ditaati karena dianggap penting untuk menjaga keteraturan dan harmoni sosial. Adapun peran kaidah sosial dalam pembentukan hukum, banyak kaidah sosial yang dijadikan sumber inspirasi pembentukan hukum, misalnya nilai kejujuran dan keadilan menjadi dasar hukum perdata dan pidana, adat istiadat lokal menjadi bagian dari hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, kesepakatan sosial melahirkan norma hukum baru untuk menjawab perkembangan zaman, contohnya UU ITE atau singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, bagian B, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Fungsi lembaga kemasyarakatan, menurut sosiologi, fungsi lembaga kemasyarakatan meliputi: pertama, fungsi sosial nilai dan norma, membantu menanamkan dan menyalurkan nilai-nilai serta norma sosial kepada anggotanya. Yang kedua, fungsi pengendalian sosial, mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, fungsi integrasi sosial, menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat agar tercipta keharmonisan. Yang keempat, fungsi pelayanan masyarakat, memberikan bantuan atau pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Yang kelima, ada fungsi pembangunan, mendukung program-program pembangunan pemerintah, khususnya di tingkat lokal atau desa. Lembaga kemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan sosial dan mendukung pembangunan dari bawah. Eksistensi dan fungsinya perlu terus diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat, pembinaan dari pemerintah, serta pelestarian nilai-nilai lokal yang konstruktif. Selanjutnya, bagian C, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Hubungan timbal balik antara hukum dan kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial mempengaruhi isi hukum, seperti norma sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat mempengaruhi pembentukan peraturan hukum. Yang kedua, hukum membentuk kelompok sosial. Misalnya, hukum perburuhan menciptakan kelompok-kelompok buruh atau serikat pekerja yang legal. Yang ketiga, perubahan dalam hukum mencerminkan dinamika kelompok sosial. Hukum bisa berubah mengikuti tuntutan sosial seperti kesetaraan gender dan hak-hak minoritas. Adapun peran hukum dalam kelompok sosial, yaitu mengatur perilaku anggota kelompok, menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, serta menjamin hak dan kewajiban. Selanjutnya, bagian D, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Lapisan sosial atau social stratification adalah sistem yang menggolongkan anggota masyarakat ke dalam tingkatan atau hierarki tertentu berdasarkan kriteria seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan prestis sosial. Adapun ciri-ciri lapisan sosial, yang pertama, terdapat perbedaan status sosial dalam masyarakat. Yang kedua, ada jenjang atau tingkatan atas bawah. Yang ketiga, diwariskan secara turun-temurun atau stratifikasi tertutup, atau bisa juga berubah atau stratifikasi terbuka. Yang keempat, dikenal dalam semua masyarakat, baik sederhana maupun kompleks. Selanjutnya, ada hubungan kekuasaan dan hukum. Yang pertama, hukum seringkali mencerminkan dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Yang kedua, kekuasaan yang sah atau legitimate power biasanya dilembagakan melalui hukum. Yang ketiga, hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur, mengendalikan, atau bahkan melestarikan struktur sosial tertentu termasuk pelapisan sosial. Selanjutnya ada bab 2,
perubahan-perubahan sosial dan hukum. Bagian A, beberapa teori tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial. Hukum sebagai sarana perubahan sosial atau law as instrument of social change. Hukum bisa digunakan oleh negara untuk merekayasa perubahan sosial. Contohnya, Undang-Undang Wajib Belajar, hukum tentang kesetaraan gender. Perubahan sosial mempengaruhi hukum ketika masyarakat berubah, misalnya karena teknologi, ekonomi, atau budaya. Hukum juga harus beradaptasi, contohnya hukum perlindungan serta data pribadi yang muncul akibat perkembangan internet. Selanjutnya, teori Soejono Suekanto. Hukum dapat berperan sebagai agen perubahan langsung apabila disertai sanksi dan pengawasan ketat, dan sebagai agen perubahan tidak langsung membentuk nilai dan perilaku sosial. Kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum dalam mengubah masyarakat, isi hukum, penegak hukum, budaya hukum masyarakat. Selanjutnya, hambatan perubahan melalui hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegak hukum, konflik antara hukum formal dan hukum adat atau kebiasaan. Bagian B, hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan ini bisa menyangkut nilai-nilai sosial, norma, pola perilaku, organisasi sosial, serta sistem hukum itu sendiri. Hukum adalah kumpulan kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Selanjutnya, hukum sebagai alat perubahan sosial. Hukum seringkali digunakan oleh negara sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial sesuai tujuan pembangunan nasional. Contohnya, Undang-Undang tentang Pendidikan untuk meningkatkan mutu SDM, regulasi lingkungan hidup sebagai respon terhadap krisis iklim, hukum perkawinan yang diubah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Menurut Soejono Suekanto, hukum bisa menjadi social engineering atau rekayasa sosial, yakni sarana untuk mempercepat atau mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang diinginkan. Bagian C, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat merupakan konsep yang menganggap hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial. Dalam konteks ini, hukum bisa berfungsi sebagai social engineering yang dirancang untuk mengubah pola pikir, nilai, dan perilaku masyarakat. Adapun tantangan dalam menerapkan hukum sebagai alat perubahan. Meskipun hukum dapat menjadi sarana untuk perubahan sosial, implementasi hukum seringkali menghadapi tantangan seperti resistensi budaya, hambatan politik, atau kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum sebagai agen perubahan sangat bergantung pada sejauh mana hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam mempengaruhi perubahan sosial yang lebih baik. Tetapi untuk mencapai hasil yang diinginkan, implementasi dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan. Bagian D, hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Peran hukum dalam mengatur perilakuan. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial yang bersifat formal dan mengikat. Ia menciptakan keteraturan dan mengarahkan perilakuan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh negara atau masyarakat. Menurut Soejono Suekanto, hukum merupakan sarana rekayasa sosial atau social engineering, di mana hukum dapat digunakan untuk mengubah, membentuk, dan mengarahkan perilakuan masyarakat ke arah yang diinginkan. Adapun tujuan hukum sebagai pengatur perilakuan, yang pertama, menjaga ketertiban sosial dengan mengatur interaksi antar warga. Yang kedua, mencegah konflik dengan memberikan pedoman perilaku yang tegas. Yang ketiga, memberikan sanksi atas pelanggaran norma yang telah disepakati. Yang keempat, mengarahkan perubahan sosial yang terkontrol dan berkelanjutan. E. Batas-batas penggunaan hukum.
Jenis batasan dalam penggunaan hukum. Bagian A, batas sosiologis. Yang pertama, hukum tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat yang belum siap secara sosial. Kedua, harus ada penerimaan sosial terhadap isi hukum agar dapat berlaku efektif. Selanjutnya, contoh peraturan modern tentang teknologi tidak efektif di masyarakat pedesaan yang belum mengenal teknologi. Bagian B, batas kultural. Pertama, hukum harus selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Kedua, hukum yang bertentangan dengan tradisi dan norma adat seringkali ditolak atau diabaikan oleh masyarakat. Ketiga, contoh, hukum yang bertentangan dengan hukum adat atau norma agama lokal. C. Batas moral dan etika. Pertama, hukum tidak boleh mengabaikan norma-norma moral yang berlaku. Kedua, hukum yang tidak adil atau tidak manusiawi akan kehilangan legitimasi. Selanjutnya, contoh diskriminasi hukum terhadap kelompok tertentu dianggap tidak bermoral. Selanjutnya, ada contoh kasus perubahan sosial di Indonesia. Perkembangan internet dan media sosial membawa perubahan sosial yang signifikan di Indonesia, dari aspek ekonomi, budaya, hingga politik. Masyarakat mengalami transformasi dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Meski membawa banyak manfaat, perubahan ini juga menuntut adaptasi nilai-nilai sosial dan penguatan literasi digital agar tidak menimbulkan dampak negatif yang serius.